Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, barusan sekali ya jam 8 oleh Romani, Dion Mark dan tim Gaispen akhirnya sudah resmi menjadi WNI setelah tadi disumpah di kedutaan besar yang ada di London ya. Jadi tiga-tiganya ada di satu tempat. Jadi welcome to Indonesia family untuk Ole Romani, tim Gaispen dan Dion Max, terutama untuk Ole Romani yang sudah kita tunggu-tunggu selama 2 tahun terakhir. Oke, akhirnya pondasi timnas, bisa dibilang pondasi timnas kelas Asia ini sudah terbentuk ya. Pondasi itu kan dari kiper, belakang, tengah, dan sekarang depan. Di kiper kita punya Martin Pas yang levelnya Asia. Di tengah kita punya Itzes, punya Hilgers. Kemudian di kirinya ada Verdong, di kanannya ada Dix. Di tengah kita punya Tom Haye. Ya, jenderalnya di tengah adalah Tom Haye. Dan di depan akhirnya kita punya juga jenderal. Namanya Ole Romani. Welcome untuk Ole Romani dan semoga datangnya Ole Romani ini benar-benar menutup kelemahan timnas selama ini ya. Karena timnas ini selama ini bisa dibilang sejak era naturalisasi ini ada gitu ya. Sejak 2021 yang jadi permasalahan timnas itu selalu lini depan. Selalu lini depan. Jadi mudah-mudahan Ole Romani adalah jawaban untuk lini depan timnas Indonesia. Dan gue sebenarnya masih menunggu satu nama lagi ya. Di lini depan gue masih menunggu satu nama lagi, yaitu Miliano Jonathans. Untuk gue Miliano Jonathans ini harusnya ya bisa dibawa ke Indonesia, harusnya ya, karena Miliano Jonathans sejak kecil sudah terbiasa dengan budaya-budaya Indonesia, sama seperti contohnya Mes Hilgers lah, sama kayak Mes Hilgers, sama kayak Sandy Walsh. Itu kan mereka memang sejak kecil itu sudah terbiasa dengan budaya Indonesia. Ya, terlebih lagi dengan Miliano Jonathans. Miliano Jonathans kan keluarga besarnya ada yang di Depok. Gitu. Jadi pemain seperti Miliano Jonathans ini harusnya gampang diraih ya. Jadi kita tunggu dari PSSI kapan Miliano Jonathans ini akan datang ya. Ini Miliano Jonathans harus diusahakan. Kenapa? Karena dia adalah bibit yang sangat berbakat, apalagi dia pemain depan gitu ya, pemain depan yang mungkin kalau dia mendapatkan jam terbang terus-menerus, mendapatkan kesempatan terus-menerus, karirnya lancar, dia bisa sekelas Arjen Robben. Jadi potensinya memang besar sekali Miliano Jonathans ini. Jadi sebelum ditarik sama Belanda, kalau bisa Miliano ini ditarik duluan ke Indonesia. Mumpung dia masih muda, dia masih belum bisa lah levelnya ke timnas Belanda. Sementara kalau dia di timnas Indonesia kan dia udah pasti dapat tempat gitu. Jadi sekali lagi selamat datang untuk Ole Romani. Sorry, gue masuk angin. Selamat datang sekali lagi untuk Ole Romani. Dan dekat-dekat ini katanya ada 2 nama lagi ya yang akan diusahakan sebelum pertandingan menghadapi Australia, yaitu Jairo Riedewald dan juga Emil Audero. Ditambah Mario Zylstra. Tapi kalau Mario Zylstra kan untuk U23. Kalau untuk seniornya adalah Audero dan Jairo Riedewald. Tapi kita nggak tahu kapan ya, ini belum ada tanda-tanda ya. Kata pemain pola sih katanya Jairo sudah diproses. Cuman berarti kalau Jairo belum diumumkan ya akan dinaturalisasi, berarti datanya memang belum lengkap. Mungkin belum terbukti ya data-data dari Jairo gitu. Sementara kalau Emil kan ya Emil lahir di Indonesia, dia udah nggak perlu data begitu kan gitu ya. Emil udah nggak perlu data-data begituan lah. Dia udah bisa langsung masuk gitu. Dan untuk Dion Max juga sama tim Gaispen, meskipun mereka sudah tidak bisa lagi didaftarkan di timnas U20 ya,
Tapi untuk nanti kedepannya SEA Games, Asian Games gitu ya, untuk timnas U23 ke Olimpiade berikutnya, ini masih bisa ya, masih bisa gitu mereka berdua. Jadi welcome sekali lagi untuk ketiga pemain ini. Semoga betah menjadi orang Indonesia. Semoga juga bisa membawa timnas ke level selanjutnya gitu ya. Ibaratnya kedatangan oleh Romani ini udah buat gua lumayan tenang lah. Ya, kedatangan oleh Romani ini udah buat gua merasa tenang gitu. Kenapa? Karena tidak ada lagi lobang di timnas Indonesia yang mungkin bisa dihajar sama netizen segala macam gitu ya. Sisanya adalah tinggal Patrick Kluivert. Apakah Patrick Kluivert bisa memanfaatkan segala fasilitas yang sekarang dipunyai oleh dirinya? Nah, kalau kita bicara value pemain ini kan berarti udah menyentuh 600 miliar. Dan 600 miliar itu adalah tertinggi ke-7 di Asia. Jadi dengan skuad tertinggi ke-7 di Asia, harusnya Kluivert bisa ya bersaing untuk ke Piala Dunia. Target awalnya kan adalah peringkat keempat minimal ya. Dan peringkat 4 itu bisa diraih kalau kita menang lawan Bahrain dan Cina, apapun hasil lawan Australia ataupun lawan Jepang. Dan kalau kita ingin merebut peringkat kedua, kita harus mengalahkan Australia. Dan mengalahkan Australia itu tidak mustahil. Kenapa? Karena Australia sedang goyang. Ya, Australia sedang goyang meskipun ini ada sudah berapa bulan, tapi kita kan Australia kan dipastikan tanpa 3 pemain utamanya. Kita pun sebenarnya tanpa 3 pemain juga ya. Ragnar, Hafner, tapi Hafner ini kan bisa digantikan. Ragnar mungkin yang tidak bisa digantikan gitu. Hafner ini masih tergantikan oleh pemain lain. Jadi ini adalah kesempatan emas kita melawan Australia. Datangnya oleh Romani, mudah-mudahan oleh Romani langsung bisa perform ya. Makanya gue harapkan juga kepada Oxford ya untuk mulai memperbanyak menit bermain oleh Romani supaya apa? Potensi dia yang 100% ini bisa keluar gitu. Potensi dia 100% bisa keluar, sehingga nanti ketika membela timnas Indonesia dia bisa dalam kondisi yang 100%. Bukan hanya 100%, semoga juga dia nggak cedera ya. Semoga juga oleh Romani tidak cedera. Tapi kalau melihat daftar riwayat oleh Romani sih jarang banget cedera ya. Jadi harusnya aman-aman aja. Cuma level fitness oleh Romani kan akhir-akhir ini lagi menurun karena di Utrecht dia kan lagi jarang tampil. Di Oxford juga dia baru 2 kali tampil sebagai sub ya. Jadi we'll see, kita lihat. 3 kali ya. 3 kali sebagai sub. We'll see, kita lihat apakah oleh Romani bisa mengembalikan 100% kemampuannya. Dan untuk Dion Mark dan tim Gaispan mungkin kita akan melihat debut mereka masih lama ya. Nggak akan di dekat-dekat ini gue rasa. Mungkin akhir tahun baru bisa kelihatan hilalnya gitu ya. Hilalnya dan ya mudah-mudahan ketiga pemain ini bisa langsung tune in ya, dengan bukan hanya timnas Indonesia saja tapi dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Karena ke dalam menjadi WNI kan bukan hanya sekedar urusan sepak bola aja, tapi sebagai penduduk Indonesia juga gitu. Semoga juga cocok dengan lingkungan Indonesia, budaya Indonesia gitu ya. Ibaratnya benar-benar representatif Indonesia, bukan hanya dalam segi sepak bola tapi dalam segala hal. Gitu ya. See you. Selamat datang oleh Romani, tim Gaispan dan Dion Max. Good luck.